Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang list sirkular. Jadi, apa itu list sirkular? List sirkular adalah list dengan elemen setelah elemen last itu elemen first. Itulah bedanya dengan list sirkular dan list linear. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang list sirkular ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini mungkin sudah tampil ya, teman-teman. Oke, kita run dulu deh. Oke, tampil juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul list sirkular ya. Oke. Yang pertama ada suara motor, sorry. Nah, yang pertama ada list empty. List empty dia akan mengeluarkan true jika list kosong. Algoritmanya adalah jika first L itu sama dengan nil, maka return true. Kalau tidak, maka dia akan melakukan nilai false. Selanjutnya ada create list. Dia akan membuat list. Algoritmanya adalah first L sama dengan nil, kosong. Selanjutnya ada alokasi. Di sini dia akan mengalokasikan nilai. Yang pertama ada kamus lokal itu address P. Nah, algoritmanya adalah P sama dengan address malloc size of element list. Jika P tidak kosong, maka info P sama dengan X dan X P sama dengan nil. Maka kita returnkan nilai P tersebut. Nah, kalau dia alokasi, dia akan menghapus nilai elemen kayak melakukan dealokasi lah. Kebalikannya dari alokasi. Algoritmanya adalah info P sama dengan 0, X P sama dengan nil, dan free P. Kita bebaskan nilai P-nya. Kemudian kita akan meng-print info. Caranya adalah address kamus lokalnya address P. Algoritmanya jika list itu tidak kosong, maka P sama dengan first L. Selama next P tidak sama dengan first L, maka kita print nilai info P tersebut dan kita nextkan lagi. Maka kita print info P. Kalau tidak, maka list empty, list kosong. Oke. Yang pertama kita lihat dulu ya. Nah, kita akan membuat di sini kita punya kamus list A sampai D buat jaga-jaga aja gitu sampai D. Lalu kita punya address PKRSTU dan info type K. Nah, di sini kita akan buat list A dan list B. Tapi di sini kita akan menggunakan list A saja. Jadi seperti biasa list empty. Apakah list sudah berisi elemen? Nah, kita create list dulu. Lalu kita panggil nih list empty sama dengan A. List empty A sama dengan true. Maka list kosong. Kalau dia tidak true, maka dia list berisi elemen. Di sini terlihat bahwa apakah list sudah berisi elemen? Dia akan menjawab list kosong. Berarti terlihat bahwa list itu belum berisi elemen. Kemudian insert first. Di sini kita akan menambah elemen di dalam elemen pertama ya. Jadi simpel saja. Jika dia tidak kosong, maka next P sama dengan P, first L sama dengan P. Else, nah di sini bedanya nih. Kalau list itu tidak kosong, maka last sama dengan first L. Kalau yang list linear itu last sama dengan nil, kalau ini last dengan first L. Jadi selama next last itu tidak sama dengan first L, maka last itu di next terus. Nah, kalau dia sudah sama dengan first L, maka next sama dengan last P, next P sama dengan first L, dan first L sama dengan P. Mungkin sekalian saja biar semuanya. Nah, kalau insert after, itu dia akan menambahkan nilai setelah nilainya gitu. Jadi, di sini algoritmanya jika dia tidak kosong, maka jika dia kosong, maka insert first seperti biasa. Tapi jika dia tidak kosong, maka next P sama dengan next break. Dan next break sama dengan P. Jadi kayak diubah aja gitu. Tapi ntar di sini ditambah gitu. Nah, kalau insert last, dia akan menambahkan elemen di last elemen. Nah, jika list tidak kosong, maka last sama dengan first L. Lagi-lagi di sini kita lihat lastnya first L, bukan last sama dengan nil. Selama next last itu tidak sama dengan first L, maka last sama dengan next last. Dan next P sama dengan first L. Dan next last sama dengan P. Jika tidak, jika list itu kosong, maka insert first. Seperti kita lihat di sini, kita menginsertkan first-nya ya. Nah, di sini insert first, kita akan menampilkan nilai 18 dan 12. Itu kita insert first P. Pertama kita alokasikan dulu nih, PKRSTU. Jadi insert first P dan insert first S.
Tuh kan terlihat 12 dan 18. Lalu kita akan menambahkan insert last, kita akan menambahkan nilai di dalam plus elemen R dan T. Kita akan menambahkan nilai 16 dan 20. Sudah terlihat di sini. Kemudian insert after, kita akan menambahkan nilai I setelah R. I itu mana? Sorry, kepencet teman-teman. Oke, kok pencet. Oke. Itu 14 setelah R setelah 16. Kita akan menambahkan nilai 14 setelah 16. Terlihat di sini. Oke, kita melakukan del first di sini. Selanjutnya del first nih. Kita akan simpelnya kita menghapus elemen pertama tanpa alokasi. Yang pertama adalah address last. Kamus lokalnya biasa address last. Kemudian algoritmanya last sama dengan first L, lagi-lagi last sama dengan first L. Selama next last itu tidak sama dengan first L, maka last kita nextkan terus. Lalu di sini P sama dengan first L kita nextkan lagi, maka next lastnya itu jadi first L. Seperti mungkin langsung kita sekalian aja ya teman-teman. Del after kita menghapus elemen, kita akan menghapus elemen setelah elemen. Jadi sama algoritmanya. Ini sangat simpel sekali. Jadi P, nah di sini lihat nih, PDL adalah alamat elemen list yang dihapus. Jadi PDL itu next-nya. Lalu next break itu next break. Nah, next PDL itu kita kosongkan. Jadi kita akan menghapus nilai elemen setelah elemen. Kemudian delas kita menghapus nilai elemen terakhir. Seperti itu, tanpa alokasi. Jadi kamus lokalnya adalah address break dan last. Algoritmanya adalah last sama dengan first L. Jadi biasa di sini. Break-nya kita nilaikan dulu nih pertama nih. Nah, lalu selama next last itu tidak sama dengan first L, maka break sama dengan last dan last sama dengan next last. Kita nextkan terus sampai ketemu next last sama dengan first L, maka P sama dengan last. Nah, jika break itu kosong, maka first L ya kosong. Tapi jika first break itu tidak sama dengan kosong, maka next break first L. Gitu. Oke, seperti kita lihat aja langsung ke drive list-nya. Jadi del first ya, kita akan menghapus nilai first-nya. Oke, first-nya itu adalah 12, kita menghapus nilai elemen 12. Ini nih, kita menghapus nilai elemen 18. Sorry. Jadi 18-nya hilang jadi 12, 16, 14, 20. Selanjutnya del after kita akan menghapus ini. R setelah P. P itu berapa? P itu 16. Kita akan menghapus nilai setelah 6. Kita akan menghapus nilai 16 maksudnya. P itu kan 12 ya. Oke. Jadi setelah P itu kan 16. Jadi kita akan menghapus nilai 16 tersebut. Jadi tampilannya adalah 12, 14, 20. Selanjutnya adalah DLS, kita menghapus elemen terakhir, elemen dengan alokasi T ya. Jadi kita menghapus elemen 20. Jadi kita cuma menampilkan 12 dan 14 doang pada akhirnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah insert first. Bedanya dengan tadi adalah kalau insert V kita menghapus dengan kita menambahkan dengan alokasi. Dengan info type. Seperti itu. Oke, algoritmanya agak panjang jadi kamu lokal address P dan last. Algoritmanya adalah P sama dengan alokasi X, ya kan? Kita lihat di sini perbedaannya. P sama dengan alokasi X. Jika P itu tidak nil, dan jika first L itu sama dengan nil, maka first L sama dengan P, last-nya first L, maka next itu first L. Itu. Jika tidak, maka last-nya sama dengan first L. Nah, selama next last itu tidak sama dengan first L, maka last sama dengan next last. Kemudian next P sama dengan first L, next last sama dengan P, dan first L sama dengan P. Seperti itu. Mungkin sekalian aja ya, biar sekalian biar gampang jelasinnya. Kemudian insert last, yaitu kamus lokalnya kita punya 2, P sama P sama last. Oke, seperti biasa ya. P sama dengan alokasi X, dan jika P tidak kosong, maka insert last. Insert last. Jadi sama kayak insert last biasa, cuman bedanya di sini kita mengalokasikan address tersebut. Seperti itu. Nah, insert after itu sama saja kayak insert after. Bedanya adalah di sini kita P sama dengan alokasi X, X sama dengan first L. Nah, jika info break itu sama dengan X break, maka insert after. Nah, jika tidak, selama info break tidak sama dengan X break dan
next break itu tidak sama dengan nil, maka break sama dengan next break. Kita nextkan terus. Nah, jika info break itu sama dengan next break, nah baru kita interafterkan. Seperti itu. Oke, kita buka saja ya Drively sirkularnya. Mana nih? Nah, ini dia. Kita akan menambah elemen 33 pada list A. Oke, terlihat di sini. Kita menambahkan elemen 33 pada list A. Jadi tampilan list A saat ini adalah 33, 12, dan 14. Oke, itu insert V first. Selanjutnya insert V last. Kita akan menambahkan nilai 6 pada list A, pada last elemen. Jadi kita akan menambahkan nilai 6 nih, elemen 6 pada last elemen. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada insert V after. Kita menambahkan elemen 1 setelah elemen 33. Terlihat di sini insert V after. Kita menambahkan elemen 1 setelah 33. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke del. Nah, ini ada address last. Jadi address itu adalah mencari alamat elemen terakhir. Jadi kita cuma mencari alamat doang sih ini buat ini buat membantu fungsi prosedur search biasanya kalau address last dipakainya. Jadi address algoritmanya adalah last sama dengan first L, break sama dengan nil. Dan selama next last itu tidak sama dengan first L, maka breaknya kita last. Sama dengan last, maka last itu kita next kan terus sampai ketemu next last sama dengan first L. Seperti itu. Oke, del first kali ini. Nah, di sini del first itu sama kayak del first. Bedanya adalah kita menghapus dengan alokasi. Dan setelah itu kita dealokasikan. Kalau misalkan yang del first biasa, itu dia masih ada address-nya, jadi belum didealokasi. Kalau ini kita harus dealokasi. Maka dari itu pertama kita masukkan kita address P. Nah, di sini ada info tab nih, kan? Info tab X. Nah, algoritmanya X sama dengan kita ini kita ibaratkan kosong nih, min 99 itu kosong ya. Jadi jika list itu tidak kosong, maka kita del first X sama dengan info P. Nah, kita dealokasikan pada ya. Mungkin langsung saja sekalian biar mengirit waktu. Del last. Kalau del last itu adalah list L sama dengan info biasa di sini info tab X. Hampir sama kayak apa tadi? First, cuman di sini bedanya cuma di last doang ya. Jadi X itu adalah kosong. Jika list itu tidak kosong, maka del last. Kita hapus elemen last-nya dengan memanggil prosedur del last. Oke, X sama dengan info P dan kita dealokasikan P tersebut. Kemudian del V after. Wow, agak panjang ya. Sama nih, kita akan menghapus elemen setelah elemen. Setelah elemennya maksudnya. Kamus lokal adalah address P dan break. Nah, di sini. Lagi-lagi kita alokasikan address P-nya ya. Oke, break sama dengan first L. Jika info break itu sama dengan next break, maka X sama dengan info next break. Jadi infonya kita next break kan. Lah, maka kita panggil del after. Oke. Kalau dia mengeluarkan, kalau info break itu sama dengan next break, maka kita hapus, kita del after kan. Kita manggil prosedur del after. Lalu kita dialokasikan. Nah, jika tidak, dan selama info break itu tidak sama next break, dan next break itu tidak sama dengan nil, maka break kita nextkan terus. Kita next terus sampai ketemu nilai ini. Dan jika info break itu sama dengan next break, maka X sama dengan info next break, lalu kita delafterkan, kemudian kita dealokasikan. Mungkin kita lihat ke driver list-nya ya. Oke, di sini mana nih? Nah, di sini. Del first, kita akan menghapus elemen pertama dengan info type G ya. Kita lihat kemas lokalnya adalah info type G. Oke. Nah, di sini. Oke, langsung ke sini. Jadi sebelumnya kita punya 33, 1, 12, 14, dan 6. Jadi kita akan menghapus info type G, yaitu kita menghapus elemen pertama, yaitu 33. Jadi 33-nya hilang. Maka list linked saat ini adalah ini. 1, 12, 14, 16. Kemudian the last sama. Kita menghapus elemen terakhir. Nah, di sini saat ini kan kita punya 1, 12, 14, 6. Kita menghapus elemen 6 nih. Elemen terakhir ya.
Kemudian del V after, kita menghapus nilai setelah 1 dengan info type G. Jadi setelah 1 kan itu ada elemen 12. Kita akan menghapus elemen ini. Maka keluarannya adalah 1 dan 14. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke NB elemen. Di sini mengirimkan banyaknya elemen list. Dia akan mengirimkan kosong jika list kosong. Jadi address lokal, kamus lokalnya adalah kita biasa address P integer total. Di sini kita akan menjumlahkan nilai elemennya dengan inisial total, yang variabel total ya. Pertama totalnya kita samakan ke 0 dulu dan P sama plus L. Jika list itu tidak kosong, maka totalnya kita tambah terus. Nah, selama next P itu tidak first L, seperti kita lihat ya, next P tidak first L, maka totalnya kita tambah. Lalu kita P-nya kita naikkan terus sampai ketemu, sampai ada jumlahnya, sampai next P itu sama dengan first L, maka saya turunkan total. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita hanya memanggil ini printf sama dengan, nah kita punya panjang list A sama dengan persen G NB elemen. Jadi sebelumnya kita punya elemen 1 dan 14, maka panjang list A yaitu dua elemen doang. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan list sirkular, modul sirkular dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.